Apa itu prinsip geografi? Kenapa dalam belajar geografi penting untuk memahami prinsip-prinsip geografi? Jawabannya sangat sederhana, karena prinsip-prinsip geografi adalah dasar untuk mengkaji, menjelaskan, atau menguraikan berbagai fenomena yang ada di bumi. Fenomena-fenomena tersebut adalah fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Prinsip-prinsip geografi terbagi atas 4. Yang pertama, prinsip distribusi atau penyebaran. Yang kedua, prinsip deskripsi atau penjelasan. Yang ketiga, prinsip interrelasi atau keterkaitan. Dan yang terakhir adalah prinsip korologi atau gabungan dari prinsip-prinsip distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Yang pertama adalah prinsip persebaran atau distribusi. Prinsip ini menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip ini bisa juga digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara fenomena satu dengan fenomena yang lain secara menyeluruh. Prinsip persebaran juga dipakai untuk memperkirakan keadaan mendatang. Contoh dari prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran penduduk transmigran di Indonesia. Prinsip yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lainnya dalam satu ruang. Tujuan prinsip ini juga berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada di dalam ruangan tersebut antara satu gejala dengan gejala yang lain. Adanya hubungan yang saling terkait antara alam dan manusia menyebabkan dibutuhkannya prinsip keterkaitan atau sebab akibat ini. Interrelasi dapat terjadi antara alam dengan alam, manusia dengan manusia, maupun alam dengan manusia. Contoh dari prinsip ini adalah kekeringan yang terjadi akibat dampak fenomena La Nina, fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan pada wilayah hulu, dan tsunami di suatu wilayah setelah ada gempa laut. Prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di muka bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik, data, maupun peta. Contoh dari prinsip deskripsi adalah penggambaran angka pengangguran pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Prinsip yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang paling komprehensif, karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Setiap gejala atau fenomena geografi dikaji dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contoh penggunaan prinsip ini misalnya, untuk mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan dan perkotaan, penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan, dan pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara sejuk di wilayah pedesaan dibandingkan dengan suhu di perkotaan.